video singkat. Supaya kalau kalian mau ngulang belajar, nggak usah harus lihat rekaman perkuliahan yang panjang ini kan, ngabisin kuota ya. Pengen bikin video pendek-pendek, tapi belum sempat. Mungkin nanti kalau pas sudah liburan Desember ini, libur ngajar ya, karena dosen itu kan nggak libur, meskipun nggak ngajar tapi nggak libur. Saya akan coba sempatkan untuk bikin video seperti yang sebelum-sebelumnya. Baik. Thank you udah diingetin untuk merekam. Nah, ini adalah yang ada di layar kalian, ini adalah materi pekan lalu. Nah, bagi yang lupa, saya ingetin lagi ini ya, ini materi pekan lalu, di mana kalian belajar relasi rekurens homogen linear, istilahnya seperti itu. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya seperti yang saya tuliskan di kertas ini, Tn minus Tn-1 minus Tn-2 sama dengan 0, dan contoh kedua adalah Tn minus 3 Tn-1 minus 4 Tn-2 sama dengan 0. Nah, dia disebut homogen karena di ruas kanan itu adalah 0. Gitu. Sehingga cara untuk mendapatkan efisiensinya, kelas efisiensinya, kalian harus mengubah dulu relasi rekurens ini ke dalam bentuk persamaan karakteristik. Masih ingat ya, pekan lalu ya, ini pelajaran kita pekan lalu. Ini persamaan karakteristik. Nah, jadi kayak gini kan, Tn minus Tn-1 minus Tn-2 akan menjadi R kuadrat minus R minus 1. Kemudian kalau yang Tn minus 3N1 minus 4N-2 akan menjadi seperti ini. Minus 4 tetap minus 4, minus 3 tetap minus 3, ini 1 di sini tetap 1, terus pangkat 2 ini dari sini ya, kayak gitu ya. Ini pangkat 1 dari sini, di sini R pangkat 0. Nah, ini kalian pekan lalu. Kenapa ini saya ulang? Kenapa saya tunjukkan dulu? Karena hari ini kita akan geser ke materi berikutnya yang masih ada kaitannya dengan materi yang pekan lalu. Baik, materi apa Bu hari ini? Nah, kita akan belajar tentang relasi rekurens non homogen. Gitu. Sebelum ke situ ya. Baik. Ada pertanyaan dulu tentang relasi rekurens homogen? Nggak ada ya. Biasanya pertanyaan muncul kalau sudah mulai latihan. Kerjakan latihannya, nanti akan mulai muncul pertanyaan. Baik, saya lanjutin ya ke materi hari ini. Materi hari ini adalah relasi rekurens non-homogen. Non-homogen, tetap linear tapi non-homogen. Nah, gini. Bedanya apa sih Bu sama yang sebelumnya? Lihat. Yang sebelumnya ini adalah homogen, sedangkan ini adalah non-homogen. Non-homogen perhatikan, bedanya itu cuma di sini doang. Ruas kanan itu adalah suatu fungsi terhadap N. Sementara kalau di homogen, ruas kanannya dia adalah 0. Setelah semua suku yang mengandung Tn, kalian letakkan di ruas kiri dulu. Ruas kanannya adalah Fn. Contoh ya, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Slide-nya ada di mana, Bu? Slide-nya sudah ada di LMS, bisa di-download ya. Sengaja hari ini saya nggak pakai slide, kalian bisa baca sendiri. Saya akan banyak nulis di kertas supaya kalian lebih paham. Ya. Contoh bentuknya tuh kayak gimana sih, Bu? Saya punya contohnya kayak gini. Ini adalah non-homogen. Lihat, di ruas kanan bentuknya itu bukan 0. Setelah suku yang mengandung Tn, saya pindahkan ke ruas kiri. Ini adalah non-homogen. Contoh lain ada Bu? Ada. Nanti saya punya beberapa contoh. Gitu ya. Jadi bedakan dengan yang homogen. Lihat. Kalau yang homogen, setelah semua suku Tn berada di ruas kiri, suku kanan tinggal 0. Sementara kalau yang non-homogen, lihat, non-homogen ya, suku Tn sudah berada di ruas kiri,
Dan di sini tertinggal suatu fungsi Fn tertentu. Ini dia suatu fungsi Fn. Gitu. Bisa ya dipahami bedanya? Bedanya cuma itu, homogen dan non-homogen. Dia disebut non-homogen karena suku di ruas kanannya lebih dari 0 atau suatu fungsi Fn tertentu. Gitu. Nah, baik, kita lanjutin ya. Ini nanti contohnya saya tunjukin lagi. Lalu terus gimana Bu kalau ada relasi recurrence yang non homogen seperti ini gitu. Kita harus ngapain? Nah, untuk jika kalian mendapatkan suatu relasi recurrence dari suatu algoritma rekursif yang bentuknya non homogen seperti ini, maka sudah ada formula atau rumus yang ditetapkan. Maka biasanya bentuk seperti ini kita ubah dulu ke, ini kan bentuk TN ya, TN-1, tambah sekian, tambah TN -kat, jangan lupa konstantanya, kan kadang ada yang konstantanya 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Tetap kita tuliskan. Nah, Fn ini kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. B pangkat N kali Pn. Lihat ada 2 komponen di sini. B pangkat N dan fungsi polinomial N. Ini adalah eksponensial. Ini adalah fungsi polinomial dalam N. Nah, untuk apa sih Bu kayak gini? Nanti kita akan pakai nilai B-nya dan kita pakai derajat dari polinomialnya. Gitu ya. Nanti ada saya kasih contohnya kenapa diubah jadi bentuk seperti ini. Perhatikan, kalau kalian pekan lalu saya selalu cerita kalau kalian mendapati relasi recurrence homogen, maka ubah ke dalam persamaan karakteristiknya agar kita bisa mendapatkan kelas efisiensi, apakah dia linear, kuadrat, kubik. Nah, sekarang ketika kalian berhadapan dengan relasi recurrence non homogen, sama, ubah ke dalam persamaan karakteristik juga. Masalahnya adalah di sini bentuknya beda. Sementara yang di ruas kiri bentuknya masih sama seperti yang homogen. Bentuknya masih sama. Artinya kita harus menambahkan satu komponen lagi untuk mengakomodasi bagian non homogen ini. Nah, intinya adalah begini. Gitu ya. Maka untuk relasi recurrence non homogen, bentuk persamaan karakteristiknya, bentuknya akan sedikit berbeda. Ada tambahan satu komponen. Persamaan karakteristiknya akan menjadi, lihat, R pangkat K, selalu dalam R ya, R pangkat K min 1. Kenapa R pangkat K, Bu? Lihat ini. Di sini ada K, maka saya pindahin K-nya di sini. Selanjutnya K-nya akan turun. Tambah R pangkat 0 kan. R pangkat 0-nya kan jadi 1 ya. Saya biarkan ya. Di sini AK A1 A0. Ini adalah persamaan karakteristik kalian yang sudah biasa kalian jumpai untuk relasi recurrence homogen. Nah, lalu yang di sini bagaimana yang non homogen? Kalian tambahkan satu suku lagi sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya bentuk gini. Kalau yang di sini kan cuma homogen aja. Nah, di sini kita tambahkan satu suku lagi yang nilainya adalah R minus B pangkat D plus 1. Lihat, saya kasih warna berbeda. B-nya dapat dari mana, Bu? Ini B. Ya kan? Ini B. Nah, D-nya dari mana, Bu? D itu adalah derajat PN. Maksudnya apa, Bu? Kita nanti ada contoh ya. Gitu ya. Jadi, kalau kalian menemukan seperti ini, ubah ke dalam B pangkat N kali PN. Selalu seperti itu.
Satu ubah ke dalam eksponensial B pangkat N, dan satu lagi ubah ke dalam PN. Ini kali ya, bukan tambah. Nanti kalau ada tambah beda lagi ceritanya. Ini kali. Ubah dalam seperti ini, maka kalian akan punya satu tambahan suku untuk menghitung akar. R minus B, ambil B-nya pangkat D plus 1. D dari mana, Bu? Derajat dari PN. Nah, sebelum saya ke contoh, saya kasih resume dulu. Ini adalah bagian homogennya. Ya. Kemudian yang di sini adalah ini bagian non homogen. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Bu, aku ada pertanyaan, Bu. Untuk pangkat D tambah satunya bagaimana? Itu Ini D tambah satunya? D-nya dari mana gitu ya? Ke contoh ya sekarang berarti ya. Saya simpan ini, kita ke contoh. Saya nggak akan hilangkan dia supaya kalian bisa tetap pakai ini, bisa lihat. Contoh. Kita ke contoh ya. Wait, kertas saya offset. Ya, oke. Contoh. TN minus 3. Wait, ada yang mau masuk. Saya harus admit dulu. Oh, enggak. Oke, sip. Nah, contoh, ini adalah relasi recurrence linear non-homogen. Kenapa non-homogen, Bu? Lihat, ruas kanan itu bukan 0, tapi 4 pangkat N, 2N plus 1. Kita pakai rumus persamaan karakteristik ya. Pertama, kita harus membangun persamaan karakteristik. Ini kan udah dalam bentuk homogen non-homogen ya. Bangun persamaan karakteristik. Ingat-ingat kembali penjelasan saya beberapa menit lalu bahwa persamaan karakteristik untuk non-homogen linear terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah bagian homogennya, yang bagian kedua adalah bagian non-homogen. Lihat ya, kita bangun persamaan karakteristik untuk bagian yang homogen. Bagian homogennya, saya pelan-pelan jelasinnya ya, supaya kalian paham semua. Waalaikumsalam. Bagian homogennya adalah seperti F dikurangi 3. Berarti R minus 3 sama dengan 0. Bagian non-homogennya. Nah, ini yang tadi R minus B pangkat D plus 1. Bagian homogennya adalah R minus B-nya berapa, Bu? B-nya berapa? 4. D-nya berapa? 2N. D adalah derajat dari PN. Derajat fungsi PN. Fungsi PN itu lihat dari N-nya. N ini pangkatnya berapa? 1. 1 ya. Jadi dari sini saya bisa menyimpulkan D-nya adalah 1, B-nya adalah 4. Maka di sini 1 plus 1. Gitu ya. Lihat ini. R minus B pangkat D plus 1. 1 plus 1 sama dengan 0. Saya gabungkan, maka persamaan karakteristik saya adalah akan menjadi sebagai berikut. Wait, sabar ya. R minus 3 kali R minus 4 kuadrat sama dengan 0. Maka kalian akan punya R1 sama dengan 3, R2 sama dengan R3 sama dengan 4. Nah, kalau kayak gitu, maka sama seperti kemarin, kalian akan punya solusi umum TN. TN akan menjadi, gimana? C1 kali R1 pangkat N, C2 karena ada 3 ya, R pangkat N, R2, tambah, lihat, R2 sama R3 sama, diapain? Tambahkan N, lihat, hati-hati di sini ada N, R3 pangkat N. Kalian masukkan C1, 3 pangkat N tambah C2 4 pangkat N ditambah C3 N 4 pangkat N. Ini adalah PN saya. Saya berhenti dulu ya, supaya kalian bisa mencerna.
yang ketinggalan supaya bisa tetap catch up, bisa ngikutin. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ini belum selesai, belum. Kita belum dapat nilai C ya. C1, C2, C3 belum dapat. Ya TN-nya belum selesai. TN-nya belum selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Aku udah nggak tahu ini kesimpulan saya benar atau tidak, Bu. Tapi jadi kalau untuk persamaan lingkuan homogen linear dan non homogen linear itu persamaannya itu untuk menentukan solusi umumnya kan pakai C1R1 pangkat N. Tapi itu bedanya itu di pas bangun karakteristik sama solusi umumnya ya, kalau homogen dan non homogen, Bu. Bedanya cuma di membangun persamaan karakteristik aja, selebihnya sama. Solusi umum TN ini kan sama. Persamaan karakteristik ini kan tujuannya untuk mencari akar ya, R-nya itu berapa aja. Nah, kalau di homogen, kalian kan di sini sama dengan 0. Di homogen kan, maka ya udah kita nyari akar untuk yang homogennya aja. Sementara kalau di non homogen, dia punya suku yang non homogen. Harus kita cari akarnya juga. Nah, cara mencari akar untuk yang bagian non homogen tuh pakai seperti ini. Tambahkan suku R minus B. Wait. Mana R? R minus B pangkat D plus 1. Gitu ya. Kayak gini. Dapat akar, udah dapat akar, ini sama. Solusi umum TN sama seperti minggu lalu. Nggak ada bedanya. C1 kali R pangkat N, ini R1 karena 3R ya, R1, R2, R3. Tapi karena R2 dan R3 sama, hati-hati di sini ya. Kalau R-nya ada yang sama, maka R berikutnya ini, tambahkan N. 4 pangkat N tetap sama ya, 4 pangkat N, 4 pangkat N sama, tapi yang satu lagi ditambahin N. Boleh nggak Bu di sebelah sini N pangkat N? Nggak masalah, sama aja. Ya, gitu. Gitu ya, bisa ya? Kita lanjut ya, kita selesaikan ini. Bisa ya? Bentar deh, saya tanya dulu. Saya pengen kalian ngerti semua atau enggak. Siapa mau ditanya? Wait. Kenapa Gerald RG, kenapa saya menuliskan D-nya adalah 1? Gerald RG. Kenapa D sama dengan 1? Karena derajat polinomial N-nya sama dengan 1. Karena N-nya kan ini pangkat 1 ya. Ya. Sip. Berikutnya, Iqbal, Muhammad Iqbal. Kenapa B-nya 4? Dapat dari mana 4 itu? Nggak ada nih, Iqbal. Oke. Elang, Muhammad Elang. Elang, Bu. Elang. B-nya kenapa 4 nih, dapat dari mana? Dari yang 4 pangkat N di atas. Oke. Bisa ya, paham ya? Saya sampling, saya berharap kalian bisa. Jadi sampai di sini, ya bedanya dengan materi kemarin cuma di bagian ini. Saya kasih tanda bintang. Ini aja. Kalian tambahkan 1 habis dari oke. Iqbal habis dari PC. Ya beda dengan materi yang pekan lalu pada saat kita membahas relasi recurrence homogen, cuma di bagian ini aja. Kalian tambahkan 1 ini ya. 1 suku yang mengakomodasi bagian dari non homogen ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Saya singkirkan Bu, mau tanya. Yuk. Yang Fn tadi dijadiin Bn ya? Oh, I see, betul. Biasanya ya ini adalah bentuk umum dari non homogen. Non homogen itu nanti bentuknya itu nggak cuma kayak gini, tapi adalah pokoknya fungsi Fn. Nanti saya kasih beberapa contoh. Saya punya 3 contoh lagi yang lain. Jadi ada macam-macam. Nah, bentuk umumnya adalah Fn, tapi kita kan pengen membuat dia ke dalam bentuk R minus B pangkat D plus 1 kan. Nah, B dan D-nya dapat dari mana? Maka si Fn ini kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Nah, Cara ngubahnya? Cara ngubahnya good question. Kalau ini kan nggak usah diubah, Bu, bisa diambil langsung gitu ya? Iya kan? Oke.
nanti saya ada contoh itu. Saya udah siapin contoh. Gimana cara ngubahnya supaya bisa dalam bentuk ini? Good question, berpandangan ke depan. Thank you. Berarti kalian merhatiin. Kita lanjutin, selesaikan ini dulu ya. Kita selesaikan, nanti saya punya contoh. Mana contoh saya? Nah, kayak gini. Nah, contohnya. Kalau kayak gini gimana? Nah, contoh kayak gini. Nanti ya, sabar. sabar. Kita lanjutin ya. Ini kita selesaikan dulu. Baik, kalau kayak gini seperti biasa kalian harus melakukan eliminasi. Kalau TN-nya seperti ini, maka kalian harus cari C1, C2, dan C3. Kita mulai dari T0. Kalau N-nya 0, maka kalian akan punya seperti ini. Hati-hati ya, biasanya ketika udah sampai langkah ketiga ini, banyak yang salah karena nggak hati-hati. Ya, di sini akan jadi C1 plus C2. Hati-hati ya, sama dengan 0. C1, 3 pangkat 1, C2, 4 pangkat 1, C3, 1, 4 pangkat 1. Berapa 3? C1, 4, C2, tambah 4, C3 sama dengan berapa tuh? 12. Nah, coba lihat di sini. Kalian punya 3 variabel. Kalau kalian punya 3 variabel, di mata kuliah apa tuh? Madis ya. Berarti kalian harus punya 3 nilai ya. Kan nggak bisa nih diselesaikan. Maka kalian tambahkan T2. T2 itu berapa? Coba lihat di sini. Kalau saya N-nya saya set sebagai 2, maka saya punya T2 minus 3T1, ya kan? Sama dengan N-nya adalah 2, 4 pangkat 2, kali 2 tambah 1. Berapa tuh? T1 adalah 12, T2 sama dengan 16 kali 5. Ini saya pindahin ke sini ya, tambah 3 kali 12. T3, T1 ini saya pindahin jadi berapa tuh? 116. T2 116, saya pindahin ke sini. C1 kali 9, 3 pangkat 2 ya. C2 kali 16. C3 kali 2 kali 16. Jadi 9 C1 tambah 16 C2. Kalau saya salah ngitung kasih tahu ya. 32. Benar nggak sih? C3 sama dengan 116. Nah, berapa C1, C2, dan C3-nya? Dari sini kalian harus mendapatkan berapa C1, berapa C2, berapa C3. Gitu ya? Bisa kan caranya? Ada yang nggak bisa? Maaf Bu, Ya, itu T2-nya kena 2 itu dari mana ya Bu? Ini T2 cara ngitungnya. Kenapa butuh T1 lagi? Karena ketika kita di sini, kalian kan punya 3 variabel. C1, C2, C3. Di persamaan pengubah dengan 3 variabel seperti ini, maka kalian membutuhkan 3 nilai biasanya untuk bisa nyari tahu C1, C2, C3. Mata kuliah apa sih itu? Matdis ya. Di matematika diskrit. Di SMA juga ada sih. Nah, makanya saya menambahkan T2. T2 caranya gimana? Lihat aja ini. Tn minus 3, Tn minus 1. Kalau N-nya saya set 2, T2. Maka ini jadi 3, T1 kan? Oke. Ini saya set 2, seperti ini. Jadilah T2-nya adalah 116. Gitu ya. Nah, terus T2-nya, saya punya 3 persamaan ini nih. Ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nanti kalian pakai eliminasi atau pakai substitusi, eliminasi dan substitusi, nanti dapat C1, C2, dan C3. Bisa ngitung sendiri ya? Mesti dihitungin atau udah bisa? No comment. Bisa ya berarti ya? Sekarang jam berapa? Saya tinggalkan kalian untuk ngitung ini. Saya langsung kasih nilainya. C1 adalah nanti kalian pakai eliminasi. C1 saya udah ngitung tadi. C1 adalah 20.
C2 adalah minus 20, C3 adalah 8. Nah, supaya kita cepat. Terus, berikutnya apa, Bu? Berikutnya langkah keempat. Substitusikan nilai C1 ke solusi TN. Kita bangun solusi TN. TN tadi gimana? TN sama dengan C1 kali 3 pangkat N. C1 kita berapa? 20. 20 kali 3 pangkat N tambah C2-nya minus 20. C2 minus 20 ya. 4 pangkat N tambah C3 8 N 4 pangkat N. Ini adalah TN kita. Dengan TN seperti ini, maka dia adalah elemen dari big O N 4 pangkat N. Ambil yang paling besar. Gitu. Selesai itu di situ. Ada pertanyaan? Maaf Bu, Hmm? jadi kok aku nanya boleh nggak? Aku mikirnya jika di R-nya itu ada yang sama, misalkan R1-nya 3, R2-nya 3, R3-nya 3. Kalau R-nya itu sama, berarti depannya harus dikali N ya? Iya. Oke. Kalau tiga-tiganya sama gimana Bu? Misalkan itu Sama. Satu lagi N kuadrat. Sebentar ya. Good question. Saya akan jawab itu sebentar. Saya tunggu dulu yang ada pertanyaan tentang yang ini enggak? Saya mungkin sebagian bingung ya nyari C1, C2, dan C3-nya ya. Nanti ya kita sambil jalan. Saya akan tunjukin gimana caranya. Karena berdasar pengalaman, sebagian bisa, sebagian enggak. Karena lupa. Good question. Siapa tadinya? Jalu ya? Oke, ada namanya. Ya, bagaimana kalau saya kasih catatan ya. Ini supaya ini berbeda dengan bahasan yang sebelumnya ya. Bagaimana kalau misal R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan berapa? 4 misalnya ya. Sama. Gimana TN-nya Bu? Maka TN-nya, solusi TN-nya akan menjadi, karena ada 3R, maka kalian akan punya 3C. C1 kali 4 pangkat N. Tambah C2 N kali 4 pangkat N. Satu lagi gimana Bu? C3 N kuadrat 4 pangkat N. Yang pertama nggak usah ditambahkan N. Yang kedua kalikan dengan N, yang ketiga kalikan dengan N kuadrat. Gitu ya. Nanti kalau ada 4 Bu, sama juga N pangkat 3. Gitu ya, seterusnya. Bisa ya? berarti di homogen juga berlaku ya Bu, berarti kayak gitu. Berlaku semua, berlaku. Karena pembentukan solusi umum TN ini kan berlaku umum ya. Yang beda cuma di bagian menambahkan satu ini komponen R untuk non homogen. Yang bagian homogennya kan tetap dihitung sama, tapi tambahkan dong untuk yang non homogennya, karena di sini dia tidak sama dengan 0, tapi ada suatu fungsi Fn tertentu. Nah, kita akomodasi dengan menambahkan seperti ini, gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya yang nanya. Bu, mau tanya. Ada yang nanya ya? Yang N 4 pangkat N itu dari mana? Dari mana ya? 4 pangkat N. Bukan yang tadi tuh, yang big O N4. Oh. Yang N4 pangkat N. Yang ini. Kita harus ngambil yang paling besar. Antara 3 pangkat N, 4 pangkat N, atau N kali 4 pangkat N. Kita ambil yang besar. Ini ada di materi saat kita membahas tentang kompleksitas waktu asimptotik. Coba lihat slide-nya lagi. Kalau kita punya, biasanya kan kalian itu punya TN itu, TN sama dengan
berapa ya, n kuadrat minus 1 gitu, cuma satu, yang ada n-nya cuma 1 gitu ya. Atau misalnya kalian punya Tn itu misal log n plus 1. Yang mengandung n itu kan cuma satu suku aja. Nah, sementara kalau di rekursif, algoritma rekursif, bentuknya bisa jadi seperti ini. Karena ada bagian rekursifnya. Kayak gitu. Maka kalau kalian menemukan seperti ini, yang mengandung n-nya banyak, ambil yang paling besar order of growth-nya. Antara 3 pangkat n, 4 pangkat n, sama n 4 pangkat n, yang paling gede mana? Pasti ini kan? Kalau kalian dikalikan dengan 1000 misalnya, paling gede pasti ini. Kenapa cuma diambil 1 sih Bu? Nggak semuanya. Kita kan sedang membahas ini, kalau Big O. Yang paling dominan yang mana? Pertumbuhan algoritmanya, kan ini kan Big O, Big Theta, Big Omega itu kan merepresentasikan pertumbuhan algoritmanya seperti apa. Kompleksitas dari algoritma itu akan bertumbuh seperti apa. Nah, kita ambil yang paling besar. Gitu ya, thank you. Good question. Kalau yang bawah itu berarti yang n kuadrat ya yang diambil. Betul. Kalau ini berarti ya Big O n kuadrat. Kalau ini berarti Big O atau Big Theta ya, sama ya. Big Theta log n gitu doang. Gitu. Oke, bisa ya? Kita latihan sekarang. Bangun persamaan karakteristik aja. Saya nggak minta solusi TN. Bangun persamaan karakteristik dari 2 nomor itu. Kalian menentukan B, D, gitu ya. Untuk 2 nomor ini. Tulis di kertas, posting di Jamboard. Yuk, supaya saya bisa periksa. 5 menit. Cuma bikin persamaan karakteristik aja. Yang R minus berapa gitu. Jamboard sudah saya share ya. Oke, silakan yang mau ke toilet. Kasihan. Latihan, menentukan nilai B sama nilai D. Ya, salah nggak apa-apa ya. Cobain sebisanya. Salah nggak apa-apa. Saya minum dulu.
mulai posting di Jamboard ya. Cuma persamaan karakteristik. Karena ini nggak bisa diselesaikan TN-nya. Karena saya nggak ngasih nilai basis. Nilai basisnya nggak ada tuh. Ya. Di board 2 B-nya adalah 4, D-nya adalah 1, betul. Yang ini betul, yang nomor 2, B-nya adalah 4. Betul. Saya mau nulis nggak bisa. Sih. Betul ya, board 2. Oke, thank you. Board berikutnya, board berapa? Ini gampang ya kalau kayak gini ya. Yang nomor 2, bingung kan? Nggak apa-apa. Ini benar. Ini pangkat berapa, Bu? D-nya pangkat 0. Oke. Boleh ya nulis di kertas, terus difoto, diupload, kan bisa add image ya. Nah, lama Bu ribut. Nah, iya. Nggak apa-apa. Ini pangkatnya betul, ini pangkatnya betul. Nanti yang lain bisa ya, bisa ya. Oke. Karena biasanya untuk soal-soal non homogen seperti ini jebakannya itu di nilai B sama nilai D. Nilai B-nya berapa, nilai D-nya berapa gitu. Oke, itu betul. Ini nomor 1 ya, nomor 2 belum. Oke, ini betul. Ini sip. Bisa ya? Senang saya kalau pada bisa. Ada pertanyaan? Gua ada pertanyaan, Bu. Apa? Itu teh itu kan D-nya itu teh 2. D-nya itu pangkat 1 ya? Oh, enggak jadi, Bu. Nggak jadi. Soalnya itu kan D-nya itu kan 1 ya, Bu. Ini kan kalian harus mengubah ke bentuk, sebentar saya cek dulu yang lain ada yang posting nggak. Ini yang nomor 1. Nomor 1 gampang ya, kalau bentuknya udah B pangkat N kali PN, nah kalian gampang tuh. Tapi biasanya kadang-kadang soalnya tidak semudah itu gitu. Nah, kenapa ini 0, yang kedua D-nya? Nanti kita bahas ya. Good question. Sebentar, ini yang oke, rapi ini. Sih, betul nih. Betul ya. D-nya 0, oke. Yang board terakhir, mana sih? Gak ada ya? Habis ya? Gak ada lagi. Oke. Ya, biasanya yang masih ada beberapa yang mungkin bingung di yang nomor 2. Nanti saya punya 2 contoh lagi yang bentuknya tuh beda sama yang sebelumnya. Sebentar.
Bentar ya, saya mau bahas dulu yang tadi mana kertas saya. Kenapa yang kotretan saya? Kenapa yang bagian tadi berapa? TN minus 3 TN min 1 sama dengan 4 pangkat N. Kalian akan dengan mudah menemukan B-nya sama dengan 4. Nah, D-nya ini berapa? Nah, kalian misalnya bingung di sini. Nah, ingat-ingat lagi bahwa bagian yang non homogen di sini gitu ya, itu akan selalu bentuknya B pangkat N kali suatu fungsi polinomial dalam N. Kalau 4 pangkat N seperti ini, berarti kan dia sama dengan, saya bisa ubah 4 pangkat N itu sama dengan 4 pangkat N kali 1. Oh, kalau kayak gitu, PN-nya saya adalah 1. Berarti N-nya adalah pangkat 0 kan. Kalau N-nya pangkat 0 atau derajat polinomialnya adalah 0, maka D-nya adalah 0. Karena definisi D adalah degree ya, atau derajat dari polinomial. Gitu. Bisa ya? Nah, ini kadang-kadang mencoba. Ini penjelasan dari kenapa tadi kok di sini D-nya 0. Sehingga jangan ditiru ya gaya kayak gini. Persamaan karakteristiknya akan menjadi R-3 ini ya, kali R minus B, B-nya adalah 4, pangkat D plus 1, D-nya adalah 0 plus 1, sama dengan 0. R-3 kali R-4 sama dengan 0. R-nya 1 adalah 3, R2-nya adalah 4. Udah, dapat ya? Bisa ya? Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Contoh berikut ini. Wah, ini gampang. Boleh sambil ngerjain. Bagaimana jika ada bentuk seperti ini, Bu? Yuk kita lihat. Persamaan karakteristiknya. Kita bangun dulu ya, persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya adalah untuk bagian homogen, yang homogen, kalian akan mendapatkan R minus 1. Untuk yang non homogen, berapa? Berapa tuh? Bingung. Non homogennya itu Berapa? D-nya itu 1 kan, 4 dikurangi 1. Ingat-ingat lagi ya, bentuk umumnya itu kan B pangkat N kali PN. Nah, saya pelan-pelan ya, saya tuliskan. Saya punya N-1. N-1 ini kan, ini adalah bentuk polinomial ya, PN kan, berarti ini adalah PN-nya. Oh, kalau kayak gitu, BN-nya saya adalah, saya harus ubah dia ke dalam suatu B pangkat N dan PN. PN-nya saya udah dapat nih, N-1. Ini kan PN, polinomial dalam N. Berarti yang bagian B pangkat N-nya itu berapa? B pangkat N seperti ini. N-1 dikalikan dengan 1 pangkat berapapun, hasilnya akan tetap N-1 kan. Karena 1 pangkat berapapun hasilnya adalah 1. Gitu ya. Berarti dengan demikian, untuk bagian homogen ini, saya akan mendapatkan R minus B-nya adalah 1, pangkat degree-nya atau D-nya adalah 1. 1 plus 1. Sama dengan R-1 pangkat 2. Sehingga saya akan punya 3R ya. Persamaan karakteristik deh ya. Saya susun dulu. R-1 kali R-1 kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristik saya. Ada yang nanya dulu? Ini adalah M, ini adalah B pangkat N. Jadi kalau seperti itu, Bu, berarti B-nya selalu 1 ya, Bu? B-nya selalu 1 ya, Bu? B-nya selalu 1, iya.
Karena 1 pangkat berapapun adalah 1. Gitu ya. Tapi hati-hati, nanti kalau ketemu kayak gini beda lagi ya. Kenapa? Karena ini ada 2 pangkat N. Ini kan bentuk B pangkat N. Ini juga ada bentuk polinomial. Makanya saya sebentar. Ingat-ingat aja ada berbagai bentuk seperti ini. Saya nyoba nyari berbagai bentuk supaya kalian lebih kayak wawasannya ya. Bisa ini ya, bisa difahami ya. Ini adalah B pangkat N. Kemudian ini polinomial terhadap N. Gitu. B pangkat N, P pangkat N, karena tadi di bagian rumusan awal, ingat-ingat aja, kita harus selalu mengubah bentuknya ke dalam seperti ini. B pangkat N kali Pn, B pangkat N kali Pn. Kenapa? Karena kita butuh nilai B dan nilai D. B dari mana? Dari sini, dari bagian eksponensial. D-nya dari mana? Dari yang ini. Makanya saya kasih warna biru, ini polinomial. Derajat dari Pn. Gitu ya. Ingat, kita tujuannya nyari efisiensi algoritma. Kita lanjutin ya ini ya. Yuk. Kita bangun solusi TN. Bangun solusi umum. Kita udah punya R-nya kan, solusi umum TN. TN-nya adalah, karena saya punya 3 R yang sama, R-nya kan sama nih. C1, 1 pangkat N, ya kan? C2, N kali 1 pangkat N tambah C3 N kuadrat 1 pangkat N. Ini solusi umumnya. 3. Cari nilai C1, C2, dan C3. Nah, coba cari. Masukin nilai T0-nya. T0, T1, kita cuma ngasih T0 ya. T0, soal saya salah nggak sih? T0, iya. Kalian punya 3 variabel C, sementara kalian cuma punya 1 nilai basis. Kurang ya. Kalian akan butuh 2 lagi. Kalau kalian punya 3 variabel, maka kalian harus punya 3 nilai solusi. Baik, kita coba T0. T0 adalah C1, 1 pangkat 0 kan 1 ya. Tambah C2 kali 0 sama dengan 0. C3 kali 0, 0 semua. C1 aja, Bu. C1 aja ya. Oh, C1 sama dengan 0. Udah dapat C1 tuh. C2, T1. Baru dapat C1. T1 gimana caranya? C1 kali 1 tambah C2 tambah C3 ya. Sama dengan berapa T1? Nggak ada nih. Nah, kalian cari dulu biasanya kalau kayak gini. Cari dulu. T1 sama dengan pakai rumus ini. Kalau N-nya adalah 1, mungkin kalian bingung nanti. Kalau N-nya sama dengan 1 ya, saya misalkan N sama dengan 1, saya masukkan ke T1 minus T0 gitu kan, sama dengan N-nya 1 minus 1. T1 sama dengan 1 minus 1 udah 0 tambah T0. T0-nya berapa? 0. T1 sama dengan 0. Berarti di sini 0. Bisa selesai nggak kalau kayak gini? Enggak. Maka kalian butuh T2. Udah T2 berapa nih? Tetap ya C1 tambah 2C2 ini kan. Tambah 4 C3. Sama dengan berapa? Nah, cari lagi. Kalau N-nya sama dengan 2, maka kalian akan punya T2 minus T1. Dari mana, Bu? Ini, dari rumus ini. Kalau N-nya 2, berarti T2 minus T1 sama dengan 2 minus 1. Berarti T2-nya 1. 1 ya? Ya. Tuh. Udah kayak gini, maka kalian bisa menyelesaikan ini. Bisa dapat tuh.
Nah, sekarang coba bantu saya ngitung berapa C1, C2, C1 udah dapat ya, C1 0, C1 0. Berapa C2 dan C3-nya? Masukinnya C1 0 ke sini, kalian pakai 2 yang ini bisa. Pakai ini kan adalah persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Kalian pakai eliminasi persamaan 2 dan 3 kan bisa dapat tuh. Nah, bantu saya ngitung, berapa C1, C2, dan C3? Yuk. 2 menit. Kasih jawabannya ke saya. Bantu ngitung ya. Bantuin ngitung. Bu, boleh nggak Bu? Heeh. Itu C3-nya itu bawah setengah Bu. Saya baru dapat C3 Bu. C3 setengah. Ya Bisa. saya kan kok karena C1-nya pertama dihilangin dulu untuk di T1 dari T2. Lalu kemudian dari C2 tambah C3-nya itu dikalikan 2, jadi 2C2 tambah 2C3 sama dengan 0 kali 2, 0. Lalu di persamaan terus itu dengan linear 2 variabel kayak dikurangi 2C2 sama 4C3. 2C2 dikurangi 2C2, 0. Sedangkan 2C3 dikurangi 4C3 itu negatif Saya tulis 2, kayak gitu. gunakan eliminasi, ini rumus umum, gunakan eliminasi, ini cara umum, bukan rumus umum. Cara eliminasi untuk mendapatkan nilai C1, C2, dan C3. Udah ada yang posting. Thank you, udah ngitungin. Ridho, Israel, Esa. C1 adalah 0, C2 tadi minus setengah. C3 adalah setengah. Ada yang nggak setuju? Saya percaya sama kalian ya. Setuju ya? Ada yang salah Bu jawabannya itu, yang benar punya saya. Kita bangun lagi yang TN, kita masukkan nilai C konstanta ke solusi umum, masukkan C1, C2, C3 ke solusi umum TN. Maka TN kita sama dengan, lihat tadi ini ya, saya kasih ini dulu. Nah, TN saya adalah tadi C1 kali 1 pangkat N. C1-nya adalah 0, nggak usah kita tulis ya, pasti 0 di sini. Udah saya tulis lah ya. C1 adalah 0 kali 1 pangkat N tambah C2. C2-nya adalah minus setengah kali N. 1 pangkat N. C3-nya adalah setengah tambah setengah N kuadrat 1 pangkat N. Berapa tuh jadinya? N sama dengan 1 pangkat N, hasilnya kan berapapun akan jadi 1 ya. Jadi akan jadi setengah N plus setengah N kuadrat. 1 pangkat N kan tetap aja 1. 1 pangkat 0, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3. Gitu. Jadi big O-nya adalah N kuadrat. Baik, silahkan direnungkan dulu. Saya kasih kesempatan. Ada yang mau nanya? Bagi yang udah paham? Maaf Boleh. Bu, mau nanya Bu. Itu C3-nya setengah. Kenapa gak minus setengah ya Bu? C2-nya minus setengah. C2 minus setengah nih. C3 setengah. Makanya ini ada yang nggak setuju nggak dengan jawabannya Ridho? Atau Ridho posting? Gimana cara ngitungnya? Ini biar cepet nih, karena saya mau bahas satu soal lagi. Coba dukungannya terhadap jawaban Ridho. Ini benar atau enggak nih? Bener Bu. Benar Bu, benar. Benar, oke. Saya percaya ya. Itu, oke. Wait, saya mau kasih lihat. Bagi yang sudah paham, coba kerjakan satu soal terakhir. Ini.
Duh, gimana itu, Bu? Beda ya sama sebelumnya ya. Sebelumnya N-1, lihat ini ada 2 pangkat N. Gimana tuh caranya? Anggap sebagai 2 Fn. 2 Fn terpisah. Ini Fn1, ini Fn2. Masing-masing Fn punya akar masing-masing. Nah, kuncinya di situ. Tiap ini adalah Fn, ini adalah Fn. Jadi Fn1 Fn1 F1n tambah F2n. Maka masing-masing Fn akan punya akar berbeda. Udah dapat solusinya. Maksudnya gimana, Bu? Kita bahas ya. Ini terakhir. Bahasan terakhir dari kuliah kita hari ini. Seperti biasa, langkah pertama jika menghadapi persamaan non-homogen seperti ini, pastikan bahwa semua yang ada di ruas kiri adalah suku yang mengandung TN, gitu ya. Kalau masih ada TN yang di ruas kanan, pindahin ke kiri. Dan pastikan juga yang di ruas kanan ini tidak ada TN, semuanya dalam bentuk Fn. Baik, kita bangun dulu persamaan karakteristik. Sorry. Bangun persamaan karakteristik. Yang bagian homogen kalian pasti udah tahu. Yang homogennya berapa tuh? R minus 2 ya. R minus 2 sama dengan 0. Kalian dapat akar. Bagian non homogen. Nah, kalau kalian mendapati seperti itu, berarti non homogen itu ada N plus 2 pangkat N. Sementara kalian itu punya pengetahuan awal bahwa bagian non homogen itu ubah bentuknya ke dalam B pangkat N kali Pn. Ini kali ya. Ini kali kan, di sini ada kali. Sementara ini itu tambah B2 pangkat N. Ini tambah. Maka nggak bisa kalian langsung bilang, oh berarti ini B-nya 2, D-nya adalah 1. Nggak bisa ya, ini salah ya. Nah, ini harus dianggap sebagai Fn yang terpisah. Sehingga kalau kalian punya seperti ini, bukan anggap, jadikan sebagai Fn terpisah. Maka untuk N plus 2 pangkat N, kita kerjakan terpisah ya. Kalau kalian punya N, maka pada dasarnya kalau kita kembalikan ke bentuk B pangkat N kali Pn, ini kan sama dengan 1 pangkat N kali N. Yang dari sini kalian akan dapat B-nya 1 dan D-nya adalah 1. Gitu ya. Bisa ya. Dan persamaan karakteristik untuk yang bagian ini adalah R minus B pangkat D plus 1 sama dengan 0. Itu untuk yang N. Bagaimana untuk 2 pangkat N? Nah, kita selesaikan terpisah. 2 pangkat N, nah kita kembalikan ke bentuk ini. Itu sama dengan 2 pangkat N kali 1. Berarti 1 ini adalah Pn-nya. Dari sini kalian tahu B-nya adalah 2, D-nya adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena Pn-nya
adalah 1 ini. Kalau PN 1, maka maka derajat N-nya adalah 0. Dari sini kalian bisa dapat persamaan karakteristik R minus B, B-nya adalah 2, pangkat 0 plus 1 sama dengan 0. Kita punya berapa persamaan karakteristik? 3 ya. 1 dari bagian homogen, dan dari bagian non-homogen, ini non-homogen, kalian punya ini, dan punya ini. Jadi akarnya berapa tuh? Maka kalian akan punya akar R1 dari homogen adalah 2. Di sini ini juga sama ya, R1 sama dengan R4 sama R1 sama dengan R2 sama dengan 2. Ini karena akarnya adalah 2, di sini juga 2. Kemudian kalian juga punya akar R3 sama dengan R4 sama dengan 1. Kalian punya 4 akar. Gitu. Saya berhenti dulu sebelum kita lanjutin ke solusi umum TN. Maaf Bu, mau nanya Bu, boleh nggak? Itu E3 dan E4-nya dari mana ya? Ini. Kan saya punya 4R. Mau ini sebenarnya penamaan R1, R2 bebas sih. R1 ini, R2 ini, R3 ini, R4 ini sama aja, nggak masalah. Bebas aja. Gitu ya. Ini adalah S1 dari homogen, N2-nya dari yang 2 pangkat N, E3, E4-nya itu dari yang non-homogen juga ya Bu? Nah ini ya, R-nya ada 4. Nah kalian lanjutin ke langkah berikutnya. Langkah nomor 2, bangun solusi umum TN, kemudian cari nilai C1, C2, C3, dan seterusnya sampai selesai ya. Udah saya cariin akar nih. Perhatikan yang bagian ini, yang perhatikan banget. Kalau nemu bentuk kayak gini, hati-hati. Ini polinomial, ini eksponensial, mirip ya, mirip dengan solusi umum persamaan karakteristik untuk non-homogen, tapi lihat ini tambah, bukan kali. Maka kalau tambah seperti ini ada eksponensial, ini ada polinomial, ini ada polieksponensial, maka anggap sebagai 2 Fn terpisah, yang darinya kalian akan dapat R berbeda. Gitu ya. Beda sama yang baru. Ini. Beda sama ini. Bisa nggak Bu yang ini tuh disamain sama ini? Cobain aja, sama aja hasilnya. Sama aja. Gitu. Ini kan nggak bisa, kalau kalian mau menjadikan yang N plus 2 pangkat N sebagai persamaan polinomial kan nggak bisa, karena ini kan eksponensial kan. Maka ya udah pisahkan. Sementara ini kan N-1, ini kan polinomial, dianggap sebagai satu fungsi polinomial bisa, karena ini kan konstanta. Gitu. Bukan fungsi terhadap N. Gitu ya. Yuk, lanjutkan. Masih ada ya 20 menit. Cari solusi TN-nya. Cari ya, hitung ya. Terus posting di Jamboard. Nah, nanti saya periksa. Jamboardnya masih yang tadi ya. Yuk, hitung-hitung. Dengan latihan seperti ini, kalian akan tahu kalian nggak bisanya di mana. Gitu. Sepuluh menit ya, selesai ya. Kalian akan butuh nilai T yang lain. Nah, coba cari. Ini kan nilai basisnya cuma 1 T1, sementara kalian punya 4 konstanta kan.
Ada yang sudah posting di Jamboard. Coba hitung dulu. Mau nulis di kertas boleh ya. Kalian lebih cepat nulis di kertas Bu, terus di foto boleh, mana aja. Saya ganti share ke Jamboard supaya terekam. Nah, ini akan jadi kenangan pada suatu saat nanti. Oh, saya pernah nulis di Jamboard. Salah nggak apa-apa, ya santai aja. Saya sebentar, sambil nunggu kalian saya ke yuk, ini bahasan terakhir hari ini kita lihat di Jamboard. Di PR ada ada soal yang nomor berapa ya, yang non homogen ya. Nah, kalian bisa mulai kerjakan. Susah ya nulis di Jamboard. Oke. Sebentar. Udah nggak tahu, udah nggak ngitung. Bisa nggak selesai ujiannya? Yang kedua. Yang kedua. Yang satunya tadi jawabnya yang kedua, Bunda. Yang kedua. Oh, bisa. Yuk, sudah? Saya belum bikin solusi soalnya.
Saya berhenti di mendapatkan nilai akar. Ini board berapa tuh? Board kecilnya tulisannya. Board 13 ya itu ya. Board 13 siapa yang bikin? Belum selesai ya. Oke, sampai di solusi umumnya benar nih di sini, betul. C1, C2, C3, C4, betul. Tuh harus nyari ya, panjang ya. Capek Bu nyarinya. Oke, ini betul sampai TN ya. Nah, lanjutin sampai ketemu C1, C2. Ini sampai di sini, baru sampai di sini. Oke. Ini apa yang tadi ya? Oke, dulu sampai akar. Lagi ngitung, oke. TN-nya di sini benar. Lama ya hitungnya ya. Ada udah selesai hitungnya? Bisa tapi ya. Ya seperti itu caranya. Ya butuh ketelitian aja. Ada yang tinggal dikit lagi atau udah selesai? Belum. Banyak nih yang berpartisipasi di Jamboard, udah terbiasa pakai Jamboard kayaknya ya. Bagus-bagus. Jadi ya saya bisa evaluasi. Udah belum nih? Besok libur. Besok libur saya mau bikin video latihan soal seperti ini. Besok libur gitu Bu. Libur pilkada. Libur pilkada. Jadi kuliahnya harusnya libur. Ya, oke, sampai di sini benar. 2C1 tambah 2C2. Sudah, tadi kalian lanjutin sendiri ya. Ini butuh ketenangan batin, ketenangan pikiran untuk menentukan nilai C1 sampai C4. Saya sengaja tinggalkan itu untuk kalian karena saya fokusnya pengen kalian, saya share ulang ya, memahami, mana sih tadi? Ini dia. Berbagai bentuk komponen non-homogen. Mana? Nggak ada di sana.
Kok nggak ada ya? Sudah. Ada error di komputer saya nggak bisa share kertas lagi. Jadi saya mau wrap up di sini. Di slide ini nggak ada memang yang bahasan ini. Di slide nggak ada. Hanya ada soalnya saja yang seperti hanya ada beberapa soal, tapi solusi sampai yang seperti saya jelaskan tadi waktu kuliah memang nggak ada. Saya belum bikin di slide. Jadi hanya ada solusi umum. Gitu. Saya rencananya mau bikin video insya Allah nanti ya. Semoga sempat waktunya. Baik, saya wrap up, saya resumekan dulu. Hari ini kalian masih belajar tentang menganalisis efisiensi dari algoritma rekursif, di mana algoritma rekursifnya direpresentasikan dalam bentuk relasi rekurens. Nah, kalian sudah berlatih menyelesaikan relasi rekurens non-homogen berbagai macam, gitu tadi ya. Ada berapa macam tadi? Banyak ya. Coba simpan baik-baik catatannya, diulang-ulang lagi. Fokusnya adalah inti dari relasi rekurens, inti dari menyelesaikan relasi rekurens adalah membangun persamaan karakteristik. Udah aja itu. Ya, ingat-ingat, hati-hati kalau untuk non-homogen, relasi rekurens non-homogen, kalian harus membuat persamaan karakteristik untuk bagian non-homogennya juga, gitu ya. Kalau evaluasi sekilas tadi dari partisipasi kalian dalam mengerjakan latihan soal, saya anggap kalian udah bisa lah di situ. Nah, membangun persamaan karakteristik kalian udah bisa, membangun solusi umum dari TN kalian udah bisa. Nanti tinggal lanjutkan lagi mencari konstanta C1, C2 dan seterusnya, karena itu kan butuh ketelitian ya. Ngitungnya nggak susah sebenarnya, angkanya kan nggak aneh-aneh, cuma ya harus teliti aja. Gitu ya. Baik, minggu depan pertemuan terakhir sebelum libur panjang di bulan Desember, saya mau kasih satu bentuk lagi relasi rekurens. Bentuknya yang ada per-pernya, terus caranya paling gampang, nggak usah pakai substitusi, nggak usah pakai persamaan karakteristik, itu pakai rumus, pakai formula hebat, langsung dapat hasilnya. Ya. Baik, itu minggu depan. Kalau pengen belajar duluan kemana Bu? Sudah ada slide-nya di LMS ya, mau belajar duluan juga boleh, nggak apa-apa. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat-sehat. Thank you, ini udah ada berapa? 36 orang yang hadir. Saya selalu nggak bosan untuk berpesan, kuliah online seperti ini ya sepenuhnya itu bergantung ke kalian, gitu ya. Dosen cuma memfasilitasi, cuma membantu menyediakan bahan, gitu. Tapi kalian latihan, kalian banyak-banyak latihan, kalian mandiri memahami materi gitu ya. Dosen nggak bisa maksa gitu ya. Orang tua juga nggak bisa maksa. Maka selalu semangat. Ya paksa, kalau lagi malas paksa gitu, paksa diri. Itu kerjakan PR-nya ya, ingat perhatikan deadline-nya. Jadi semua senjata kalian untuk mengerjakan PR 7 sudah ada. Ya, sampai sekarang berarti kalian harusnya udah bisa ngerjain PR 7. Semua senjata yang kalian butuhkan udah kalian punya. Baik, thank you. Selamat pagi, silahkan lanjutkan belajarnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.